Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Karanggawiguna. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host podcast yang akan membahas tentang dunia konstruksi sipil itu seperti apa. Di antaranya persiapan-persiapan untuk mendapatkan pekerjaan dan cara mengeksekusi proyeknya. Nah, pada kesempatan kali ini kami mendatangkan narasumber dari PT Lambda Teknik Mandiri. Silakan Pak. Tangan dulu. Ya. Sore Pak. Selamat sore. Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyono. Saya Direktur Operasional PT Lambda Teknik Mandiri yang berdomisili di Serang, Banten. Baik, di sini kita ada poin-poin yang akan kita bicarakan. Siap. Yang pertama itu begini Pak, boleh Bapak ceritakan tidak awal mula ketertarikan Bapak dalam bidang konstruksi sipil? Oke. Tertarik di dunia konstruksi sipil ini awalnya melihat dari lingkungan terdekat keluarga saya yang kebanyakan profesinya itu di konstruksi sipil, kontraktor ya. Keluarga saya rata-rata kontraktor di bidang konstruksi. Nah, dari situ, dari semasa saya masih sekolah waktu itu, masih anak-anak SMA, masih seusia anak SMA maksud saya, dua kakak saya itu sudah bergerak bekerja di bidang konstruksi sipil. Makanya dari sekolah saya sudah punya obsesi, punya keinginan bahwa suatu saat saya pun harus terjun ke dunia sipil seperti mereka, kedua kakak saya tadi. Nah, kebetulan saya berpikir lagi bahwa dunia konstruksi sipil ini untuk dijadikan profesi itu akan dalam jangka panjang. Karena apa? Karena kan sepanjang dunia ini masih ada, pembangunan itu akan ada terus. Ya, kita tahulah setiap tahun itu akan ada gedung dibangun, akan ada jalan dibangun, ada jembatan yang akan dibangun, ada irigasi yang akan dibangun, waduk dan segala macamnya. Pokoknya dunia konstruksi sipil itu awal ketertarikan saya. Oke baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, cara mendapatkan pekerjaan tersebut itu seperti apa sih Pak? Tolong dijelaskan. Oke. Untuk pekerjaan konstruksi sipil yang kami dapatkan selama ini ada beberapa cara. Ada yang melalui tender, bisa disebut lelang, bisa disebut bidding. Kemudian ada yang suatu saat, suatu waktu gitu kita ditunjuk. Nah, untuk ditunjuk itu biasanya ada yang melalui tender, bisa disebut lelang atau bidding. Kemudian ada penunjukan langsung yang masing-masing ada syaratnya. Perbedaan tender dan penunjukan langsung itu seperti apa sih Pak? Jadi kalau tender itu biasanya kita diadu dengan beberapa persyaratan dari pemilik pekerjaan ya, dari calon pemenang itu nanti diadu dari sisi administrasinya, dari sisi teknisnya, juga dari sisi finansialnya. Itu jadi kita misalnya ada 3 perusahaan yang akan ikut tender itu, masing-masing menyerahkan persyaratan itu kepada pemberi kerja. Jadi misalnya PT A, B, C itu masing-masing menyerahkan persyaratan yang sama yang sudah disyaratkan oleh pemberi kerja. Nah, nanti pemberi kerja itu akan menyeleksi apakah syarat-syarat yang ditentukan oleh pemberi kerja itu terpenuhi oleh masing-masing pemberi kerja tadi, balik persyaratan administrasinya, teknisnya atau finansialnya. Dan nanti setelah misalnya ketiganya ini lolos semua dari sisi administrasi dan teknis, kemudian di persyaratan ketiga dari sisi harga. Nah, harga itu udah pasti yang dimenangkan adalah harga terendah. Itu kalau kita tender. Nah, itu nanti persyaratannya banyak, biasanya tertulis. Jadi semua vendor, semua calon calon kontraktor yang ditunjuk itu harus memenuhi syarat itu dengan yang tender tadi. Nah, kalau penunjukan langsung biasanya pemberi kerja ini tidak menyeleksi
beberapa vendor tapi langsung memberikan penunjukan langsung. Misalnya PTA ditunjuk oleh sebuah perusahaan untuk membangunkan gedung atau apapun lah ya, itu pokoknya pekerjaan itu mungkin dengan beberapa kriteria, tapi ya nggak bisa sembarangan. Misalnya satu, pekerjaan urgent, dan pemberi kerja dan calon kontraktor ini sudah kenal, mungkin sebelumnya sudah bekerja sama, itu bisa ditunjuk langsung. Mereka percaya, atau mungkin kalau zaman sekarang kan mungkin kedekatan secara personal, mungkin teman kuliahnya atau teman sekolahnya, karena ini pekerjaan juga mungkin nggak terlalu besar dan dia sudah terjalin komunikasi sebelumnya, udah akrab atau apa, bisa ditunjuk langsung. Dan kebetulan kami PT Lambda Teknik Mandiri ini sudah pernah ikut tender, menang, udah pernah ditunjuk langsung pun sudah pernah. Jadi ditunjuk langsung itu sebenarnya kalau di Indonesia ini kan perusahaan pemerintah tidak boleh menunjuk langsung, tetapi mereferensikan kepada perusahaan swasta dengan nilai berapapun boleh menunjuk langsung. Tapi pada intinya di Indonesia ini tidak boleh perusahaan pemerintah menunjuk langsung kepada salah satu vendor, karena itu ada unsur KKR di situ. Makanya ada persyaratan bisa ditunjuk langsung, maksimal nilainya 100 juta misalnya, itu ada di beberapa perusahaan pemerintah gitu, tapi rata-rata semua tender. Nah, kalau untuk penunjukan langsung ini kami biasanya mendapatkan dari perusahaan swasta yang seperti saya sebutkan tadi, misalnya sudah ada pertemanan sebelumnya, atau kami sudah pernah melakukan pekerjaan yang sama di perusahaan tersebut beberapa saat sebelumnya, beberapa tahun. Baik Pak, ketika Bapak sudah ditunjuk sebagai pemenang tender, persiapan apa aja sih yang Bapak lakukan? Nah, biasanya persiapan itu saya lebih ke mempersiapkan tim, karena di ini misalnya pekerjaan ini besar ya, walaupun kecil pun kami selalu mempersiapkan tim yang komplit, apalagi untuk pekerjaan besar gitu. Jadi saya mulai mempersiapkan tim itu, kami tunggu dulu bersama tim itu dari jangka waktunya berapa lama, kemudian saya harus mempersiapkan dari mulai project manajernya, kemudian kalau pekerjaan itu satu paket, misalnya nggak harus konstruksi sipil, tapi di bidang itu nantinya ada skop mechanical, electrical, itu nanti kami persiapkan juga untuk supervisor sipilnya, supervisor mechanical electricalnya, kemudian di masing-masing skop itu, di sipil, mechanical, electrical itu juga kami siapkan permen untuk mengepalai beberapa manpower. Itu juga masing-masing minimal saya siapkan satu foreman atau mandor ya, dalam bahasa konstruksi di lapangan itu disebutnya mandor. Nah, setelah itu untuk di lapangan, tapi sebelum kita eksekusi di lapangan juga kita persiapkan ulang untuk schedule, untuk jadwal itu kita matchingkan dengan jumlah manpower tadi, jumlah tenaga ahli. Kemudian kita persiapkan juga alat-alatnya apa aja, karena apa itu untuk efisiensi juga. Kemudian kalau pekerjaan itu ada di luar kota, kita juga harus mobilisasi manpower dan alat kita persiapkan juga. Di awal banget pekerjaan itu memang biasanya kontraktor itu sibuknya untuk persiapan ini. Kita harus menghitung berapa jumlah manpowernya, alatnya apa aja. Kemudian kalau di luar kota kita harus survei juga untuk supplier, karena material-material itu belum tentu di kota yang nantinya akan kami lakukan pekerjaan itu material tersedia di kota tersebut. Ya, ada yang harus dari, misalnya saya pernah ada pekerjaan di Pulau Bangka, tapi material itu harus kami datangkan dari Palembang. Nah, itu kami harus kerjasama juga dengan tim vendor lokal untuk pengiriman melewati tongkang. Lewat tongkang itu kan dari Palembang ke Bangka, itu juga kita harus hitung di awal itu berapa lama dan segala macamnya.
itu persiapan setelah kami ditunjuk pemenang ya. Itu lebih ke persiapan ini sih meyakinkan bahwa waktu yang diberikan oleh pemberi kerja itu akan bisa kami jalani gitu, nggak mundur lebih lama gitu. Sistem pembayaran dari owner itu seperti apa sih Pak? Kalau sistem pembayaran itu nggak sama ya. Biasanya ada beberapa metode. Ada yang pemberi kerja itu memberikan DP, down payment, uang muka, ada yang tidak, dan itu biasanya kita sepakati sebelum tanda tangan kontrak. Nah, biasanya setelah kami ditunjuk sebagai pemenang, sebelum kontrak itu ditandatangani kedua belah pihak, baik pemberi kerja maupun kami sebagai kontraktor, itu ada CDA, itu kontrak discussion agreement. Di situ menyatukan persepsi, apakah nilainya ini sudah pas, nilai harganya, apakah waktunya sudah sesuai atau mau ditambah lagi menurut kami, atau ada item-item pekerjaan yang menurut kami tidak perlu atau perlu kami tambah. Nah, itu di CDA tadi kita samakan, termasuk masalah pembayaran. Termasuk pembayaran itu biasanya kan kalau di tender itu cuma disebut pembayarannya pakai termin gitu. Nah, terminnya ini berapa kali, biasanya di CDA itu kita diskusi sampai sepakat di antara kedua pihak itu. Biasanya kami dikasih DP misalnya 20%, kemudian terminnya ini mau 4 kali pembayaran misalnya, itu setelah DP tadi mungkin 30% lagi, kemudian 15%, baru 5% retensi. Semua pekerjaan biasanya ada retensi, fungsinya untuk meyakinkan bahwa nanti ketika ada kerusakan atau ada trouble, si pemberi kerja ini masih punya jaminan 5% tadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kontraktor kabur setelah dibayar 100%, padahal baru 2 bulan ada kerusakannya. Biasanya retensi itu rata-rata antara 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau proyek besar ya, kalau proyek kecil biasanya 3 bulan. Tuh, jadi pembayaran sebenarnya banyak metodenya sih. Ada yang nggak pakai DP, tapi setiap bulan kita boleh melakukan invoice itu berdasarkan progres, namanya monthly progress. Misalnya bulan pertama saya sudah dapat 25%, biasanya di kontrak itu kita boleh nagih 20%, tetap tidak boleh mengambil full dari hasil pekerjaan kita, karena yaitu tadi biasanya ada retensi 5%. Nanti misalnya bulan kedua itu kita bisa mencapai target 50%, kita baru boleh nagih 45%. Itu namanya monthly progress. Nanti disebut di kontrak sih, tapi biasanya kami pakai termin DP, kemudian termin sekian persen lagi, sekian persen lagi, sekian persen lagi, sampai ketika udah kerja selesai 100% itu kita dibayar 95%. Nah, 5% lagi retensi tadi kita bayar, kalau kita ambil lagi dan dibayarkan oleh owner itu setelah sekian bulan, nanti disebut di kontrak begitu. Baik Pak, setelah persiapannya tadi selesai, bagaimana eksekusi di lapangan? Ya, setelah persiapan semua selesai, biasanya untuk eksekusi di lapangan itu kami mengikuti prosedur dari pemberi kerja ya. Bagaimana kegiatan di sana itu bagaimana, biasanya kita juga sudah diberikan semua persyaratan dan peraturan dari pemberi kerja itu. Misalnya harus mulai jam berapa, selesai jam berapa, kemudian apakah boleh kita itu melakukan overtime atau lembur. Nah, itu biasanya kita sudah dikasih tahu sebelumnya, dan kemudian di situ kan biasanya ada persyaratan kalau harus lembur bagaimana, semuanya kita ikuti. Ya pada dasarnya ketika eksekusi berjalan itu biasanya dari pemberi kerja itu ada pengawas pekerjaan, biasanya ada konsultan pekerjaan yang ditunjuk oleh pemberi kerja yang mengawasi kegiatan kami dan memastikan bahwa pekerjaan kami itu sesuai jadwal, sesuai kurva S yang kami buat. Nah, saya tambahkan lagi di persiapan tadi di
persiapan pekerjaan setelah kami ditunjuk tadi, tim kami mempersiapkan jadwal, kita buat kurva S. Nah, di kurva S itu kita bisa memastikan per hari atau per minggu atau per bulan. Jadi hari ini target kita berapa persen, satu minggu ke depan berapa persen, satu bulan pertama berapa persen. Nah, disitulah ketika eksekusi itu berjalan, pekerjaan itu berjalan di lapangan, pihak konsultan pemberi kerja, pengawas pekerjaan dari pihak pemberi kerja itu selalu mengawasi kami, apakah speknya berjalan sesuai yang seharusnya, apakah waktunya ini ada kemunduran. Kalau misalnya ada delay itu per minggu kita sudah dapat evaluasi dari mereka. Setiap minggu itu biasanya kita melakukan meeting bersama antara pemberi kerja, kami sebagai kontraktor, dan konsultan pengawas tadi yang ditunjuk oleh pemberi kerja. Kalau ada delay, kendalanya apa kita sampaikan. Kendala ini datangnya dari pihak kami atau dari pihak mereka atau dari alam, misalnya hujan, itu kan mempengaruhi ya. Nah, di situ nanti buat catatan kami ke depan, kami apakah perlu mengajukan kapan waktu dengan adanya kendala itu. Kalau kendalanya itu datangnya dari pihak pemberi kerja atau keadaan alam, misalnya hujan atau apapun bencana misalnya, itu nanti pemberi kerja biasanya akan memberi tambahan waktu. Tapi kalau delay itu akibat dari kesalahan kami sebagai kontraktor, biasanya pemberi kerja ya nggak memberi, paling memberi waktu kita overtime, tetapi waktunya tidak boleh melebihi dari jadwal yang sudah disepakati dalam kurva S tadi itu. Nah, untuk di lapangan juga kami sudah sepakat untuk membagi tim kerja. Kami percayakan kepada wakil dari PT Lambda yang di lapangan itu, kami tunjuk satu project manager yang biasanya itu sudah pengalamannya sudah lebih lama dari tenaga lainnya, kemudian biasanya juga sudah senior, dia lebih bijak. Karena project manager ini wakil dari PT Lambda ini dimanapun proyek itu berada. Dia nggak tiap hari nggak harus di lapangan, tetapi ketika pemberi pekerjaan itu membutuhkan, dia harus hadir. Nah, yang harus ada di lokasi setiap hari itu adalah site manager. Ya, tadi belum kami sebut di persiapan ya. Site manager itu di setiap lokasi harus ada minimal satu site manager. Kemudian kami siapkan supervisor. Jadi urutannya begini, di dalam satu pekerjaan di lapangan itu kami siapkan satu project manager, kemudian ada site manager. Kalau misalnya pekerjaan itu satu lokasi ada 2 tempat, saya pernah dalam satu kontrak itu 2 lokasi di pulau berbeda, satu di Pulau Bangka, satu di Pulau Belitung. Project manajernya cukup satu karena kantornya itu ada di Bangka, tapi untuk site manager kami harus 2 karena satu area lokasi kerjanya itu ada di Bangka, satunya lagi di Belitung. Nah, kemudian kami siapkan juga untuk safety man atau HSE itu, karena di Indonesia ini kan sekarang zero accident itu perlu. Jadi sebisa mungkin jangan ada kecelakaan kerja. Makanya dari sisi keselamatan kerja itu sudah menjadi isu, dan itu sudah menjadi kewajiban setiap kontraktor untuk mengusahakan zero accident. Nah, itu di jajaran tim kerja kami itu selalu ada tenaga ahli K3 atau disebut safety man, bisa disebut HSE lah. Itu yang pasti itu adalah memastikan bahwa pekerjaan itu berjalan lancar tanpa ada accident, tanpa ada kecelakaan itu. Nah, selain itu juga untuk pekerjaan ini kan setiap hari ada tim supervisor di lapangan itu nanti memberikan laporan daily report dari foreman yang di lapangan tadi. Kita kumpulkan, biasanya nanti ada admin project yang akan mengkolek. Nah, dari daily report itulah nanti setiap harinya kita evaluasi apakah target terpenuhi atau tidak. Nah, kalau sudah terpenuhi ya alhamdulillah, tapi kalau belum, biasanya tim kami di lokasi itu berdiskusi sorenya itu setelah jam kerja selesai. Untuk tim intinya ini
berdiskusi kendalanya apa, kita cari solusinya. Baik Pak, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya di dalam dunia konstruksi pasti Bapak pernah yang mengalami namanya suka duka nih. Nah, boleh diceritakan Pak? Nah, banyak banget ini. Kalau bicara suka dukanya ini, sukanya banyak, dukanya juga banyak. Tapi overall sih dunia konstruksi ini menarik. Untuk sukanya apa? Banyak, salah satunya. Di antaranya lah ya, bukan salah satunya. Kalau kita mendapatkan pekerjaan, apalagi pekerjaan besar, biasanya kan kita melibatkan kami melibatkan banyak orang, banyak manpower. Nah, di situ menurut kami, saya pribadi bisa memperkerjakan banyak orang, jadi banyak keluarga yang bisa mendapatkan rezeki dari pekerjaan yang kami dapatkan itu, kami senang. Dan selain itu juga yang membuat kami senang, membuat kami ketagihan di dunia konstruksi itu, kami sering mendapatkan pekerjaan yang di luar daerah kami, di luar Jawa, dan kebetulan kami lebih berkonsentrasi di PLTU. Nah, PLTU kan biasanya ada di pinggir laut, kebanyakan ada beberapa yang memang di sungai, terutama di Kalimantan. Itu PLTU ada di pinggir sungai, tetapi PLTU yang sering kami kerjakan itu ada di pinggir laut. Nah, di sini di pantai itu kan banyak tempat wisata. Nah, kami bekerja sambil berwisata. Itu sukanya. Ya, itu selain kami bisa mempekerjakan orang banyak, kami juga bisa mengenal Indonesia ini dari kami sambil bekerja, bukan berwisata sengaja kami pergi ke suatu daerah kami berwisata, enggak. Justru dari kami bekerja, kami pernah kerja di Bangka, di Belitung, di sana kan pantainya bagus. Kemudian kami pernah di Lombok juga pantainya bagus-bagus. Jadi ada kalanya tim kami ini ketika beberapa waktu sekali kita bawa berwisata gitu, untuk menghilangkan jenuh, apalagi kalau pekerjaan di luar kota kan, di luar kota, di luar pulau itu ya membunuh kejenuhan jauh dari keluarga. Itu kita rame-rame, kita pergi ke satu tempat berwisata gitu. Kemudian juga kami memang, saya pribadi pernah mendapatkan satu pekerjaan di PLN ini yang memang cukup membanggakan sampai sekarang, karena di PLN ini kan ada namanya dom batu bara. Dom batu bara itu dulu waktu awal dibangun itu, pada proyek itu hanya dibangun 4, dan itu kenapa harus ada dom batu bara, itu adalah cara efisiensi penggunaan batu bara untuk menjaga kalori. Waktu itu ada beberapa cara, 3 cara, salah satunya dengan dom batu bara itu untuk menjaga kalori batu bara. Dan alhamdulillah kami mendapat kesempatan untuk membangun satu dari antara 4 itu, ada di PLTU Labuan Pandeglang, Banten, dan di situ sukses, makanya kami diberi kesempatan lagi di tempat lain. Nah, itu yang membuat kami bangga ya, kami kenapa masih suka di dunia konstruksi. Sebenarnya nggak itu aja sih, nggak hanya membangun gedung batu bara aja, tapi beberapa bangunan kayak gedung, jalan gitu, kita juga pernah bangun masjid juga pernah. Tapi yang sampai sekarang membuat kami itu adalah salah satunya kami pernah membangun dom batu bara. Itu yang menurut saya sampai sekarang menjadi kebanggaan. Kalau dukanya banyak juga. Kami harus berhadapan dengan, misalnya nih, berhadapan dengan supplier yang nakal. Kemudian kami juga pernah ketemu dengan owner yang nakal. Itu ya biasalah itu. Tapi kan satu di antara 1000 atau satu di antara 100. Ketika kita mendapat 100 pekerjaan yang sukses, satu di antaranya itu mendapatkan kesulitan, kami anggap itu hal yang biasa. Tapi itu salah satu bukannya. Belum lagi kalau kita di suatu daerah, biasanya kita harus berhadapan dengan masyarakat lokal yang kita nggak tahu karakternya. Biasanya ada sih beberapa kali terjadi konflik, tapi semuanya sih bisa diselesaikan dengan baik. Ya itu tadi intinya, di pekerja di konstruksi juga diniatkan ibadah dan ikhlas itu, jadi semua masalah apapun, sebesar apapun kita bisa atasi. Tapi pada intinya suka duka itu ada ya, ada, tapi tetap mau suka mau duka tetap kita berjalan.
dan kami menganggap dunia konstruksi sipil ini kan memang sudah jadi obsesi saya dari kecil, dari remaja, ya bagaimanapun saya akan setia di situ sampai nanti sudah nggak ada owner yang memakai jasa kami. Tapi sampai saat ini alhamdulillah kami masih bergerak di bidang konstruksi sipil dan kami masih dipercaya oleh beberapa owner untuk dipakai jasa kami membangun di pekerjaan yang mereka adakan. Oke baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Nah ini yang terakhir nih Pak, pertanyaannya. Boleh tidak memberikan pesan singkat kepada kami nih yang para mahasiswa teknik sipil yang akan terjun ke dalam dunia konstruksi sipil? Oke. Jadi buat adik-adik mahasiswa teknik sipil, jangan lelah, jangan mudah putus asa, jangan menyerah, terus belajar, karena di dunia konstruksi sipil itu setiap tahun, setiap saat ada inovasi-inovasi baru. Kalian juga harus punya literasi banyak yang harus kalian baca. Dunia konstruksi sipil ini asik karena memang ilmunya ini akan terus-terusan bergerak. Setiap tahun ada inovasi, ada teknologi-teknologi baru yang kalian harus ikuti. Sebagai mahasiswa teknik sipil, ya kalian harus lebih sering dan lebih banyak membaca artikel-artikel atau apapun lah yang berhubungan dengan dunia teknik sipil ini. Kalian bisa, apalagi saat ini ya, kalian bisa googling, bisa ke perpustakaan atau banyaklah buku-buku, terutama dari Jerman, dari Belanda, itu konstruksi sipilnya kan jadi acuan untuk saat ini ya, sampai saat ini. Jadi kalian harus semangat, harus benar-benar jangan berhenti belajar. Ya itu seperti saya bilang tadi bahwa dunia konstruksi sipil ini asik. Gitu. Oke, semangat untuk mahasiswa baru, para mahasiswa teknik sipil. Oke. Oke baik Pak, terima kasih atas akan ada kok lama ya, aku cut dulu. boleh. Aduh. Saya Sri Mulyono, sorry cut ulangin.